Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nabi Fitriani. Saya magang di Bimba Gunung Tangan. Hari ini saya akan mengirimkan tugas di luar kelas hari kedua, yaitu yang pertama A. Membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar kedua sebagai berikut. Nomor 1. Pengertian individual system, proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Nomor 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu tujuannya agar small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Nomor 4. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu motivator, memberikan motivasi pada anak, membimbing anak, dan proses menumbuhkan minat baca dan belajar. Ketiga yaitu motivator sebagai fasilitator. Peran anak yaitu belajar dan bermain. Nomor 5. Apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Classical system yaitu semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama. Nomor 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. 7. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yaitu dampaknya tidak akan klasikal. 8. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal system? Yaitu tidak akan small step system. Saya akan menjawab pertanyaan yang B. Jawablah pertanyaan mengenai metode Vanation skill berikut ini. Yaitu yang pertama, apa pengertian variation skill? Yaitu adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bersama sambil belajar. Keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu kegiatan membaca dan berhitung. Keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu seperti bernyanyi, berdialog, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu menangkap dan melempar. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan cara metode fun learning, sama small step system, dan individual system. Saya akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Soalnya nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effects atau hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respon cenderung dan diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang-ulang atau dilatih. Nomor 3, the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu bila seorang telah siap melakukan sesuatu. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.